Halo guys, pernahkah kalian pergi ke pasar malam dan bertemu dengan badut mengerikan yang terlihat aneh? Karena kali ini Bang Jet akan membahas film yang menceritakan tentang roh jahat yang menyerupai badut pesulap, yang mana badut ini dan memberikan ketakutan di seluruh kota yang ia singgahi pada malam Halloween. Lantas bagaimana kengeriannya? Dan selamat datang di channel JM27. The fuck? Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak gemoy bernama John yang sedang diikuti sosok badut pesulap. Tak lama kemudian, John melihat anaknya yang tiba-tiba berada tepat di hadapannya. Ketika John mengambil foto yang ia bawa, seketika anaknya menghilang. Lantas John yang rindu dengan anaknya mencoba menelponnya. Emma, well, I talk to you, and see how you're doing. Come on. Honey, I tried calling plenty of times. Tell you and your mom I am... Why is now the time for me to hear that? Dari sini bisa kita tahu bahwa hubungan mereka tidak terlalu dekat dan anaknya sudah beranjak dewasa, yang mana anak tersebut bernama Emma. Ketika John yang ingin meminta maaf karena perbuatannya yang mana dulu John telah meninggalkan Emma bersama ibunya dan pergi menikah dengan wanita lain hingga menghasilkan satu orang anak. Hal itu tentu saja membuat Emma membenci John dan tidak mau mengenali John lagi. Dengan penyesalannya, John hanya bisa bersedih. Saat bersamaan, sosok badut mulai menghampiri John. Lalu, yang terjadi... Beberapa hari kemudian, jenazah John ditemukan dan dimakamkan. Di sini Emma datang dan juga anaknya John yang bernama Jesse. Setelah melihat pemakaman John, Emma langsung pergi dari sana kemudian menelpon ibunya. Karena keasikan menelpon dengan ibunya, Emma tidak sadar semua orang yang berada di sana sudah pergi. Saat bersamaan, Emma melihat sosok badut psikopat yang sedang menari-nari di makam John. She lost him too, Em. I get that. Trust me. Tak lama kemudian, datanglah ada orang petugas makam yang akan membersihkan makam John. Ketika akan ingin bekerja, mereka terkejut karena melihat badut psikopat yang seakan-akan bertingkah aneh. Karena tidak nyaman, salah satu pria di sana mulai membacoti badut psikopat dan mengancamnya dengan mengatakan bahwa ia akan menelpon Ladusing, lalu mengusir badut psikopat itu, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, malam pun polote karena tadi siang tak sempat menggibah dengan adik sambungnya. Emma memutuskan untuk menemui Jesse di sebuah bar. Kedatangan Emma membuat Jesse sangat senang. Awalnya mereka sangat canggung, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka mulai terbawa suasana dan percakapan pun menjadi asik. Bad cheers. Hair in the sink is... Jesse sangat senang karena bisa bertemu dengan Emma. Kematian John membuatnya sendirian dan hanya Emma dan ibu Emma lah keluarganya yang ia miliki. Kemudian Jesse memberikan foto yang kita lihat di awal scene tadi. Di sini Jesse memberitahu kalau dia menemukan foto itu saat di TKP. Melihat foto tersebut membuat Jesse yakin kalau John sudah pasti sangat menyayangi Emma karena selalu membawa foto ini. Mendengar semua itu membuat Emma kesal dan langsung memarahi Jesse. I thought that maybe we could talk. Menurut Emma, karena Jesse dan ibunya lah yang membuat John tega meninggalkan ibunya hingga nasib Emma pun berujung menjadi anak broken home. I don't know. I think I want that.
Ketika di jalan pulang menuju hotel, Emma tak sengaja bertemu dengan badut psikopat. Dengan sigap, badut langsung menahan Emma karena ingin menunjukkan aksi sulapnya. Namun Emma yang sedang bad mood tidak mau dan pergi dari sana. Merasa ada yang aneh dengan badut itu, Emma pun pergi ke sebuah minimarket yang masih buka. Dari kejauhan, Emma melihat badut psikopat terus menatap ke arah Emma, kemudian pergi dari sana. Who's that? And, Di sisi lain, Jessie yang sedang galau akibat kepergian sang ayah mencoba untuk baik-baik saja dan mulai menghisap narkoboy. Dari dalam rumah, Jessie melihat bayangan yang sangat mirip dengan John. Ketika ingin mengeceknya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan Jessie pun segera membukanya. Bo! Untung saja teman-teman Jessie datang dan menghiburnya. I don't even know if they're still good. I know. Yeah. Kembali ke Emma yang masih di minimarket. Tak ingin kepikiran dengan kepergian John, Emma memutuskan untuk membeli sebotol cap tikus lalu segera pergi. Ketika sedang asik berjalan, Emma malah bertemu dengan badut psikopat tadi lagi. Rasa muak, Emma pun kesal dan mulai membacoti si badut. Oh, look. Namun si badut hanya ingin menunjukkan aksi sulapnya yang membuat Emma mau tidak mau terpaksa mengikutinya agar si badut tidak mengikutinya lagi. Melihat aksi sulap badut itu membuat Emma tidak tertarik dan beranjak pergi dari sana. Okay, is that it? Namun badut psikopat yang memang sudah mengincar Emma mulai mengikuti Emma. Hal itu membuat Emma semakin kesal dan mendorong badut tersebut yang membuat botol cap tikusnya jatuh. Di sini badut psikopat mulai memungut pecahan botol cap tikus dan tiba-tiba Do it then. Let's go. Reed. Okay. melihat insiden itu membuat Emma ketakutan dan berlari sampai asam urat. Sementara itu, Jessie mengungkapkan kalau ia selalu terbayang-bayang dengan sosok ayahnya. Tak ingin Jessie terus-menerus larut dalam kesedihan, salah satu bestinya mengajak Jessie pergi ke festival Halloween yang ada di kota. Merasa ada benarnya, Jessie pun mau. Setelah sampai di festival Halloween, mereka semua masuk ke labirin hantu yang ada di sana. Ketika masuk ke dalam, Jessie malah terpisah dengan teman-temannya dan hal aneh pun mulai terjadi. Untung saja, salah satu temannya yaitu Brenda datang dan menenangkan Jessie. Di sini Jessie yang sakit hati akibat perkataan Emma mulai mengungkapkan kalau dirinya kini tidak memiliki siapa-siapa setelah kepergian sang ayah karena ibunya telah lama meninggoy. Jessie juga mengatakan kalau dirinya mengira Emma bisa menerimanya, namun semua itu salah, yang mana Emma malah membenci Jessie. You've still gotta... Di sisi lain, Emma yang sudah berlumuran darah di wajahnya kembali mendatangi minimarket tadi untuk meminta pertolongan. Melihat wajah Emma membuat si penjaga toko heran dan berniat untuk menelpon Pak Ladusing. Lantas si pemilik toko yang takut dengan darah meminta Emma untuk membersihkan dirinya. Tak lama kemudian datanglah dua orang Ladusing dan mulai meminta Emma untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar apa yang baru saja Emma ceritakan membuat mereka tidak percaya dan mencurigai Emma karena sebelumnya Emma telah membeli sebotol cap tikus. Namun Emma yang merasa dirinya tidak semabuk itu membantah. Saat sedang adu bacot datanglah badut psikopat yang membuat Emma semakin ketakutan. Damn, there's blood on you. Is it yours? Di sini, Pak Ladusing yang tak ingin malam Halloween tidak menyenangkan meminta si badut untuk berhenti meneror Emma.
dan membuka topengnya. Namun badut itu berjalan santuy dan langsung berada tepat di belakang Emma. Hal itu membuat Emma yang panik dan segera menjauhi badut psikopat. Lantas badut psikopat lagi-lagi mulai menunjukkan aksi sulapnya. Lalu yang terjadi... The fuck? Sangat-sangat mempelotekan. Kembali ke Jesse yang sedang menunggu kedua temannya untuk memesan makanan. Saat bersamaan Jesse yang sedang mengurung tak sengaja melihat ayahnya. Dad? Di saat teman Jesse yaitu Boban sedang nyantui, ia malah didatangi badut psikopat. Dan badut psikopat pun menunjukkan aksi sulapnya. Dan tiba-tiba... My teeth! My fucking teeth! Melihat keadaan Boban membuat kedua teman Jesse histeris dan ketakutan. Ketika ingin mengajak Jesse pergi dari sana, badut psikopat muncul dan mulai mengirimkan mereka ke alam barja. Melihat kedua bestinya mokat, Jesse memohon kepada badut psikopat untuk membawanya saja. Singkat cerita, Emma yang berhasil keluar dari minimarket malah mendapat telepon dari ibunya. Ternyata itu adalah ulah si badut dengan menyerupai suara ibu Emma untuk berkomunikasi. Di sini badut memberitahu Emma kalau dia sudah menangkap Jesse dan akan membunuh. Mendengar itu, Emma yang kembali mengingat sang ayah memutuskan untuk menyelamatkan Jesse. Setelah dibawa ke alam goib, Emma melihat Jesse kecil bersama John dan mulai memasuki sebuah ruangan. Dengan cepat, Emma mengikutinya dan melihat John yang sedang menonton dengan Jesse. Di sini, John mulai mengatakan hal-hal menyakitkan kepada Emma. I was too young, and I became the father I was meant to be, just not with you. Ketika berhasil mendekati Emma, John malah menusuk dirinya karena tidak kuat memikirkan apa yang sudah dilakukan kepada Emma. Tak lama kemudian, Jesse muncul dan mulai membacoti Emma dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. More for me than anyone else. You were so low. So what now? Sadar kalau semua itu tidak nyata, Emma yang muak dengan sulap si badut langsung mengarahkan pisau ke arah Jesse. Naas sekali, ternyata tipuan si badut mampu menembus hingga ke dunia nyata. Melihat insiden tersebut membuat badut senang. Di sini Emma sangat menyesal dan meminta maaf kepada Jesse. Emma juga berjanji akan mau menerima Jesse dan akan menjaga Jesse. Karena muak, Emma pun mulai menyerang badut psikopat. Stay away! I don't care. Somebody help! Kini scene berpindah pada saat Emma mendatangi makam ayahnya. Di sini Emma meminta maaf dan mengungkapkan kalau dirinya selalu merindukan sosok John setiap hari. Setelah itu, Emma pergi ke kafe untuk menemui Jesse. Terlihat Jesse menyambut Emma dengan bahagia. Juga adanya teman-teman Jesse di sana. Ending yang sangat mempelotekan. Apakah badut psikopat akan terus meneror Emma dan film pun sudah berakhir. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Polote.